tenaganya tuh di 40 HP. 40 horsepower. Iya. Tapi untuk bawa beban dan mobil yang sekecil ini, ya Harusnya aman. oke lah ya, aman lah ya. Lengkap sama ini sistem keselamatan aktif. Oke. Jadi dia bisa yang untuk lane keep assist, automatic emergency brake, bisa ngerem sendiri. sama electronic stability program. Oh, ESP. Halo Sobat Setir, kita ada di Hall 10. Bener banget nih. Nah, Hall 10 ini tempat test drive ya, buat mobil-mobil listrik doang. Yoi, jadi khusus nih dibikin. Kalau sebelumnya ini jadi food court, Tempat makan. sekarang sudah disulap menjadi tempat test drive. Karena memang kalau kendaraan listrik itu kan tidak menghasilkan emisi gas buang ya. Jadi untuk di dalam indoor kayak gini Tetap jauh safety. lebih aman. Benar. Iya, benar. Nah, Sobat Setir, kita bakal nyobain salah satu line up yang ada di sini, Benar. si Wuling REV. Benar Kita bakal banget. izin ya untuk bawa Cobain sendiri. langsung. Jadi kalau di sini aturannya memang belum boleh nih. Belum boleh ya. Untuk- Harus ada ini ya, professional drivernya ya. Betul, Jadi kita jadi- disupirin. Jadi penumpang. Tapi kali ini spesial, kita bakal bikin first drive si Wuling REV di ruang sini. indoor ini. Benar So, banget. penasaran Sobat Setir? Nanti gua mau coba gaspol. Waduh, jangan dong. Ya. Indoor takut. Nggak apa-apa, Pak. Aman, safety. Yakin ya? Iya. Oke Tenang lah. aja nih. Oke. Sobat Setir. Makanya nonton video ini sampai selesai. Ikutin terus. Oke, Sobat Setir, kita udah di dalam Wuling REV. REV. Akhirnya kita dapat kesempatan buat cobain langsung Kuncinya. Wuling REV. Kasih tau dong kalau sobat setir. Kuncinya lucu banget ya Sobat Setir. Dan dia di sini kan seperti yang kita udah bilang, nggak ada tombol untuk start stop. Benar. Jadi tinggal injek rem 2 kali. Tuh, 2. Langsung nyala. Ya masih. Dan AC. Oke. Keren banget nih. Dan kali ini serunya kita ngetesnya di test drive indoornya di Gias nih, sobat setir. Tapi tetap ya, walaupun indoor kita harus safety. dong. Kita harus pakai seatbelt Seatbelt. dulu. Oke Sobat Setir. Ini luas banget ya ternyata ya. Kita nyalain lampu biar lebih terang. Oke. Kita coba ya. Pengaturannya kan dia udah bisa naik turun ya untuk setirnya. Untuk di sini paling rendahnya. Tapi untuk jok dia fix nih Sobat Setir. Cuma bisa Oke. maju mundur sama recline. Oke. Oke, mending kita sambil jalan ya. Nah, ini Nah, ini yang unik nih sobat setir. Jadi shifternya modelnya Putar. putar ya. oh gitu. Ih lucu. Nah, secara overall Hmm? duduknya Gimana? Dulu dong, lo kan sebagai driver gimana posisinya? gue ya tadi baru nyobain dikit juga, dan emang kalau setir emang dia ini udah paling rendahnya, dia rada terlalu tinggi kalau buat gua. Dan joknya kan juga nggak bisa naik turun ya. Jadi emang butuh penyesuaian mungkin ya. Ini nyetirnya ya, tapi mengingat emang dia kecil juga oke banget. Dan kita enteng juga. Setir enteng, oke. Oke nih, di sini kita boleh agak narik nih sobat setir. Kita coba ya. Oh, iya. Tenaganya tuh di 40 HP. 40 horsepower. Iya. Tapi untuk bawa beban dan mobil yang sekecil ini, ya Harusnya aman. oke lah ya, aman lah ya. Gimana? Terlalu kecil kan menurut Anda? Menurut gua enggak. Ternyata surprisingly pas mobilnya jalan, kita kan kemarin review nggak jalan ya. Iya. Ternyata luas-luas aja gitu. Ya mungkin balik lagi posisi duduk yang ada tinggi. Coba Coba tes ya. dulu. Ih, seru. Gini kita belok-belok ya. Oh dia agak Limbo nggak? agak lumayan. Lu berasa nggak? Miring. Iya, miring. Ya karena emang konfigurasinya gitu ya. Dia kan Wheelbase-nya cuma kecil banget. wheelbase-nya Iya kecil. kan? Tracknya juga nggak begitu lebar. Track mobilnya, terus mobilnya juga tinggi jatuhnya. Nah, peredaman kabinnya oke nih, Indra. Bener. Iya kan? Peredam kabinnya oke. Terus dia nggak ada suara mesin. Dan yang kemarin kita sempat mention juga, audionya enak nih suaranya. Tapi gue dengar sedikit bocor suara apa ini? Kompresor AC ya? Oh iya, AC. Persebaya baru menyamakan Ini kedudukan di enak. menit ke-28 melalui survei uji Enak loh ini. Oke. Ya, lanjut. Secara visibilitas dulu ya. Visibilitasnya enak, kacanya gede-gede. Kacanya gede-gede. Kacanya gede-gede. Oke. Nah, Ini modenya ada modenya loh. Lo Oh tadi iya. pakai sport.
Oh ini sport nih Sekarang Eco ya. Eco. Kita Ini Eco ada ya. apa? Cuma 2 doang ya? 2. Oh ada 0, ada 3. nol. Ada 0. Kita coba yang Eco Eco ya? deh, Eco deh. Eco ya. Hijau. Go. Oh emang jauh jadi lebih responnya Lebih jadi lebih lambat. gitu seperti kalau kita di Eco nih. Jadi gue udah lumayan tekan biasanya tapi dia masih halus-halus aja gitu. Tapi untuk ketika lo ada speednya gitu ya, lagi jalan, setirnya nambah berat nggak? Atau tetap konstan seenteng kalau lagi diem? Enteng sih, Oke. enteng sih sobat setir. Nah yang enaknya mobil kecil juga ini kayak kita Radius putarnya gokil ya. enak banget tuh. Iya benar. Cuma emang dia karena wheelbase kecil ya, jadi emang kalau ada belokan ada gini-gini dikit emang berasa banget goyang. Oke. Dan by the way ya, di belakang kita kan ada kameramen kita nih, ada Johan. Kalian. Dan Johan bisa dibilang lebih besar dari kita berdua. Iya benar. Masih nyaman ya, Yo? Nyaman ya? Wih, Kalau posisi duduk gua di sini nyantai loh, Mas. normal. Bukan yang gua majuin gitu. Nah, Tapi tutup aja, enak. nggak sabar sih. Secara overall ya, nyetir mobil ini memang memberikan sensasi baru. Oke. Sensasi baru dan nggak yang bikin bingung. Overall sih ini mobil enak. Jadi secara tarikan gimana? Secara Chris? tarikan cukup. Secara bantingan, Secara bantingan dia sesuai lah sama ukurannya. oke. Iya nggak? Secara handling, Secara handling ya ngelihat proporsi ukurannya yang seperti ini, jadi dan kita lebih bawa beban limbung ya? banyak, Heeh. ya kan? Heeh. Kita bawa beban banyak. Mobil ini masih oke loh. masih oke ya. Nah, kita coba kita mundur ya. Hmm. Ada kamera mundurnya udah ada guidance-nya. Ini untuk apa ya? 360 ya seharusnya. Enggak dong, ini kan sensor. Nanti sensor. sensor radar kalau Oke. dekat. Tuh. Mobil kecil gini dikasih kamera parkir yang udah support sama radar. Ada ini ya guidance. Enak banget sama setir. Lucu. Wih, gokil ya. Tangannya udah elektrik. Ini auto hold ya? Auto hold udah. Auto hold. Nah, kalian nyalahin mobil ini kan tinggal injek rem Tinggal 2 injek kali. rem 2 kali. Gimana matinya? Nggak ada Matiinnya, tombol. matiinnya kayaknya semudah nyalainnya Agak repot. agak repot. Agak Gimana? ribet Coba sih. kasih tau dong, Chris. Jadi di sebelah bawah setir ini dia ada tombol untuk matiin mesin, Oke. matiin motor listriknya, dan ada untuk buka kap mesin, Oke. gitu. Sedangkan buat matiin tuas bukan tombol. Tombol. Jadi Oke. gitu. Mati. Oh. Iya benar. Gitu. Mati deh sama setir. Gokil, Jadi gokil. ya kenapa ya? Kenapa disumpetin ya? Nggak tahu. Atau sebenarnya mungkin emang nggak perlu dimatiin kali? Nggak mungkin juga ya. Masa nggak perlu dimatiin? Iya. Gitu sobat setir. Overall Oke. mobil ini fun sih. Nggak sabar pengen coba Fun ya? yang beneran di jalan raya, Ndra. Mhm. Kayaknya kalau di jalan raya kita jauh lebih lucu. Gue penasaran sama AC-nya dingin apa enggak. AC-nya sih surprise. Ini kan karena kita di indoor tapi Chris, kalau Indoor? misalkan ketemu panas matahari, kita kan juga jadi Benar. ngerasain gimana sih dia menahan panasnya mobil Tapi segala macam. untuk ukuran mobil sekecil ini, Hah? logikanya ya, AC itu pasti dingin. Seharusnya ya? Iya kan? Seharusnya ya. Iya. Nanti Oke. kita coba aja ya. Tapi di sini aja udah berembun nih, Ndra. Oke. Gitu, Sobat Setir. Iya sih, gue sih tertarik kita cobain Coba nanti. in real world-nya nih ya di jalanan Dan raya beneran ya. yang langsung jarak jauh gitu. Wih. Ayo kalau misalkan emang sobat setir penasaran dan pengen lihat kita cobain Subscribe. REV, subscribe dan tulis kolom di komentar di bawah juga. Jangan Nyalain lupa. lonceng dong. Oh iya nyalain lonceng Biar nggak juga. ketinggalan dannya. Nah, sekarang kita lihat-lihat lagi line up aja yang lain. Mau mobil listrik yang seru-seru juga ya? Iya. Oke. Let's go Sobat Setir. Ikutin terus. Oke. Sesuai janji kita bakal kasih tahu Sobat Setir semua apa aja line up yang ada di. Tempat test drive indoor di Gias 2022. Oke, kita mulai langsung yang paling besar. Paling gede nih. Wah. Di sebelah kita ada Fuso e-Canter. Keren Indra. Ini sesuatu yang unik ya, sebuah. Bener. Tapi dibikin full elektrik. Bener? Dia ada aksen birunya. Terus ini diklaim bisa sampai 100 kilo ya range. 100 km dengan membawa beban sekitar 3 ton. Iya. Wah, menarik nih Sobat Ini Setir. udah beroperasi di Jepang nih. Oh iya, di Jepang udah ada dan sekarang lagi diperkenalkan di Indonesia. Iya, tapi Gitu, kalau di Sobat Jepang sistemnya leasing ya, nggak beli ya. Leasing ya, jadi Sewa. disewa. Sewa sama Oke. sama Mitsubishi-nya. Oke. Geser sedikit Sobat Setir. Kita yang kedua. Hmm? Ini ada MG ZS EV. MG ZS EV, warnanya sih cakep. Iya benar. Dan
Ini kan yang lama nih. Kemarin baru aja diperkenalkan Yang baru. yang udah facelift. Menarik. Jadi lebih ganteng lagi. Iya. Menarik Oke nih sih. Sobat Setir. Dari Tiongkok ya, MG sekarang. Geser ke sebelahnya ada Mitsubishi Mini Cab MIEV. Dia emang bentuknya dari desainnya juga kelihatan sebuah kendaraan niaga nih, Chris. Benar. Nah, terutama untuk yang di unit test drive ini, joknya cuma 2 di depan, jadi belakangnya dibikin flat deck. Jadi kayak blind fan gitu ya. Ya, semacam blind fan gitu deh buat angkot-angkot Buat barang. barang. Warnanya putih, bentuknya lucu, kecil, Kayak cakep. K-car. Bener. Kayak K-car. Tapi ya secara dimensi sih gedean ini. Ya Tapi iya ini dong, mirip- dia kan emang buat niaga. Iya, mirip K-car. Selanjutnya kita geser ke Sebelahnya nih, DFSK. ada DFSK Glora E. Dia Glora E. sama-sama mirip-mirip sama Mini Cab MIEV, Benar. sama-sama mobil untuk penggunaan niaga, tapi untuk Glora E ini dia dimensinya lebih gede nih. Benar, dan dia ini diklaim bisa sampai 300 km nih jaraknya. Benar. Terus juga dia punya tenaga hingga 200 Nm. Mantap juga nih. Nah, bedanya Chris kalau untuk si ini unit Glora E yang ada di unit test drive ini, dia joknya sampai belakang. Jadi kayak mobil travel gitu setupnya. Iya, kayaknya lucu deh kalau travel pakai ini. Bandung ya, buat ke Bandung ya. Lucu kan? sih. 300 masih bisa lah. Benar. Sobat Setir. Oke, Sobat Setir. Nah, sebelahnya si DFSK Glora E ini ada si Wuling EV. Yang tadi kita cobain ya. Yang tadi kita cobain nih. Lagi parkir mobilnya. Ini paling bisa dibilang paling antusiasnya paling gede nih di Wuling Antusiasme. EV. Nah, dan dia juga merupakan kendaraan listrik yang paling terjangkau sampai sekarang. Iya. Sampai hari ini yang bisa kalian coba di sini. Jadi kalau Betul, kalian benar mau beli ini paling terjangkau di 295 jutaan ya. Iya, betul. Di 250-an sampai 290-an. Ya, betul. Yang range-nya, yang long range ya. Yang long range. Geser sedikit, di sebelah sini ada yang mobil yang paling kecil. Paling kecil yang ada di sini yaitu Ada C Plus Sport. C Plus Sport dari Toyota. Oh. Yang udah pakai livery dan toba-tobaan. Iya. Kan Nah, ya, Sobat Setir, Arsan Horasnya. mobil ini diklaim dia bisa sampai range-nya 150 km. Oh iya, Iya, padahal kecil gini. kalau kecil ya. Dan dia emang seperti sebuah motor karena emang cuma bisa buat berdua. Lucu Tuh, lucu tuh. Tingginya aja sama gua. Masih tinggian gua. Ini kalau di dalam tuh pasti gini nih. Akrab. Iya. Kayak naik Jimny. Iya. Jimny tua. Akrab. Geser, ini dia. Ada dari Lexus nih, Sobat Setir. UX. Ada UX 300i. Nah, ini yang dikabarkan menggantikan BZ4X buat penggunaannya di G20 Summit 2022 di Bali. Benar. Jadi, pakainya ini sekarang. Dan ada tulisannya juga tuh di pintunya. Udah disiapkan ya. Benar. Bergeser kita ke Nissan Daun. Nissan Daun. Nissan Daun, ini Nissan Leaf. Nissan Leaf ini yang paling gue suka ya, Ndra. Oke, kenapa tuh, Kemarin Chris? juga udah pernah nyobain, mobil ini kan punya sistem yang e-pedal itu. Oh, jadi bisa nyetir dengan satu pedal aja, Sobat Setir. Jadi Yoi. kita nggak perlu ngerem-ngerem. Nah, elektrik ininya, regeneratif brake-nya itu Hah? benar-benar berasa banget, bisa sampai stop. Oh, oke. Jadi kepake banget bener-bener. Cocok buat lu yang emang jarang ngerem kalau bawa mobil. Serem. Oke, Sobat Setir, geser. Kita geser. Nah, ini nggak kalah nih dari Kia. Nah, ini ada, jadi Kia bawa 2 line up nih Sobat Setir. Yang Benar. pertama ada Kia Niro, yang Niro. kedua ada Kia EV6. Nah, untuk unit yang ini Kia Niro nih. Kia Niro ini diklaim 0 ke 100 dalam waktu 7,8 detik aja. 7,8 detik aja. Dan punya range berapa, Chris? Punya range-nya dia hingga di 460 kilo nih. Oke. Wah, gila. Sebenarnya speknya udah gokil banget ya. Dan Iya. ini desain yang segar nih Sobat Setir. Karena Benar. kan mobil ini baru dikenalin tahun ini ya? Benar, baru dikenalin tahun ini sama Kia. Dan ini gue suka sih desainnya, kayak lebih gagah. Gayanya gaya-gaya rada sedikit-sedikit crossover SUV gitu lah ya. Nah, geser, ini baru yang performance. Nah, ini yang performance-nya nih, ada Kia EV6 0 ke 100 dalam 5,2 detik dan punya range sekitar 506 km. Wah, ini mobil sih gokil ya, Ndra. Gokil dong, dan dia ini juga punya kembaran nih karena mereka sama-sama pakai basis eGMP. Oke, sama yang sebelah sana. Sama yang sebelah sana, tapi ada yang paling kenceng di sini. Kita bahas yang ini dulu. Ini udah kenceng, 5,2 detik. Ini paling kenceng, lebih kenceng lagi. Ini Porsche Taycan Turbo Taycan Turbo. dengan warna abu-abunya yang aduh, ganteng banget sih. Ganteng banget. Dra, tapi banyak yang nanya nih pasti. Ini kan mobil listrik, kenapa ada turbonya sih? Jadi turbo itu sebenarnya penamaan dari Porsche itu. Jadi Porsche kan terkenal kan 911 turbo gitu-gitu kan. Jadi anggapan turbo itu buat performance-nya. Jadi bukan berarti ini listrik terus tambah turbo. Bukan, dia yang versi lebih kencangnya lagi dari Taycan biasa. Dan dia akselerasi 0 ke 100-nya di sekitar 3 detikan. Bayangin tuh 0 ke 100 3 detik. Udah apaan? setara supercar. Udah setara supercar. Wah, gokil nih. Gokil. naik Dan jangan salah, mobil yang 0 ke 100 bisa dalam 3 detik bisa berempat loh.
Bisa berempat. Nih kan? Ini bisa dibilang family car gitu ya. Iya dong. Kalau mobil lain yang 0 ke 100 3 Cuma detik berdua. paling cuma berdua. Ini bisa berempat. Baru bisa berempat. Gokil. Dan bisa kalian coba di sini. Gokil. Bisa coba di sini. Iya. Disupirin tapi ya. Iya. Nah, sebelahnya Ini ada yang terakhir. Hyundai. Hyundai Ioniq 5. Hyundai bawa 2 mobil nih, sama-sama Ada dua. bawa Ioniq 5 ya. Iya. Nah, ini yang tadi gua bilang kembarannya dari si EV6 yang sama-sama pakai basis eGMP. Bener sobat setir. Ini mobil enak sih, Ndra. Apalagi kabinnya. Oh, Lega banget. luas ya. Lega banget. Jadi dia meskipun desainnya kayak sedikit pipih gini ya, tapi dalamnya gede, lega, dan dia masuknya segmen SUV sebenarnya. Oh, dia masuknya segmen SUV. Iya sobat setir. Menarik. Nggak. Setelah kita keliling, gue jadi penasaran. Nah, lu pasti penasaran sama pengen cobain Taycan ya? Ih, enggak, justru gue mau cobain yang paling besar yang ada di sini. Oh, doi itu si Fuso e-Canter. Gimana kalau tadi kan kita bisa dihitung ya, habis nyobain yang Wuling REV kan kecil. Sekarang kita cobain yang gede Gas kali ya. di sini. Yuk, cobain yuk. Oke nggak? Oke. Oke sobat setir, kita ajak kalian buat nyobain truk elektrik. Oke. Let's go. Let's go. Ikutin yuk. Oke, kita udah ada di sebelahnya si Fuso nih. Kita langsung jalan aja, Pak. Boleh nih. Tapi lihat dulu nih secara sekilas, Oke, truknya rapi banget ya. rapi banget. Iya Suka dong, nih gua. standar mobil langsung dari Jepang. Iya, rapi. Seneng gua ngeliat truk-truk yang rapi gini, manis jadinya. Nah, terus juga yang hal yang unik, jadi dulu tuh di samping sini tuh pas di Tangki. mesin solarnya itu fungsinya buat tangki solar. Sedangkan di e-Canter ini jadi baterai. Jadi posisinya sama, cuman digantikan oleh baterai. Yoi, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Let's go. Tapi disupirin. Nah, itu disoperin nih. Oke. Oke Sobat Setir, kali ini kami ditemani oleh Mas Raga. Beliau sudah di training nih untuk mengendarai dan mempelajari keseluruhan dari e-Canter ini. Bener Sobat Setir, kalau disupirin gini sama yang udah profesional lebih aman pastinya. Ah iya dong jelas. Nah udah ready? Ada tulisan ready di bagian speedometernya, artinya udah siap jalan. Let's go. Oke, let's go. Bagian interiornya secara keseluruhan masih sama dengan truk pada umumnya Endra, tapi ini spesial dia pakai transmisi matic. Iya dong, kan dia udah full electric, Chris. Bagian speedometer juga udah nuansa mobil listrik banget nih, udah warna biru-biru gitu. Dan udah nggak ada RPM, digantikan dengan indikator baterai charge dan eco. Nggak kalah, MID-nya juga udah digital yang dilengkapi dengan informasi transmisi, sisa baterai, average speed, jam, trip A, dan trip B. Oh iya, soal kepraktisan masih sama nih Chris sama truk pada umumnya. Banyak storage ya, mulai dari laci terbuka, cup holder, sampai di bagian atas untuk menaruh berkas-berkas tuh. Oh iya Andra, bener, jadi praktis ya. Nah, udah jalan kayak begini baru berasa beda banget. Ini nggak ngerasa naik truk pada umumnya, hening banget di dalam sini, nyaman. Iya nih, udah gitu bantingannya juga jadi lebih empuk ya Chris ya. Oh iya, seru. Nah, soal spesifikasi, e-Canter ini dilengkapi dengan baterai 81 kWh dengan jarak tempuh 100 km dengan membawa beban 3 ton. Bener Chris, kalau soal motor listriknya ini bisa menghasilkan tenaga sekitar 180 horsepower dan torsi sekitar 390 Nm. Mantep nggak tuh? Gak kebayang ya, pasti seru banget nih torsinya, instan. Oh iya Chris, FYI aja nih, truk ini nggak cuma ramah lingkungan Chris, tapi dia juga canggih. Hah? Gimana tuh maksudnya? Truk yang canggih? Nah, e-Canter ini udah dilengkapi dengan radar keselamatan aktif nih Chris, kayak lane keeping assist, automatic emergency brake, dan ESP. Wih, jadi bisa nyetir sendiri truk ini ya? Wih, keren. Oh iya, ada yang keren satu lagi nih Indra. Dia punya head unit yang sudah terintegrasi dan keren deh ini pokoknya. Oh iya bener, masih pakai bahasa Jepang ya? Bener nih, masih bawaannya bisa dilihat informasi baterai, bisa lihat tenaga yang dikeluarkan, navigasi dan lain-lain, dan lengkap semuanya pokoknya masih pakai bahasa Jepang. Pokoknya canggih bener dah nih truk, mantap.
Oke Sobat Setir, setelah kita cobain nih langsung nih si Fuso e-Canter ini beberapa kali muter nih ya tadi ya Chris ya. Nyaman ya? Nyaman banget. Halus, bantingannya juga empuk. Bener, kayak nggak naik truk. Gila sih. Kuncinya nih Sobat Setir, kuncinya sesuai dengan ukuran dari mobilnya. Gede. Nah, kuncinya juga udah kiles. Udah kilas, Udah nggak pakai anak kunci lagi. Bisa apa kuncinya? kuncinya bisa lock sama unlock, terus nanti dimasukin gitu ke slotnya. Oke. Terus ada start stop engine buttonnya. Oke. Jadi dia modelannya kayak Mercy BMW yang era 2000-an lah ya. Yoi, keren Harus ya. dicolok dulu. Ini buat bak belakang nih. Bak belakang. Nah, dari depan nih Chris, kita mulai dari eksterior luar dulu nih Chris. Apa yang pertama kali kelihatan? Fusonya warna biru. Fusonya warna biru. Terus di kelihatan dalam banget. Oh iya, ada pelindung kaca, ada plastik ya. jadi lebih mewah. Nah, nanti ketika mobilnya hidup, di sini bakal ada illumination light warna biru nih. Jadi keren banget di jalan warna biru kelihatan banget. Nah, Ketahuan banget lah, oh ini Fuso listrik. benar. Nah, kita kasih lihat sedikit Sobat Setir apa aja fitur-fitur menarik yang lain yang tadi belum kita lihat. Kita kasih lihat yuk. Ayo. Oke. Kita coba ya. Cobain dong, colokin dong. Dia coloknya gini nih Sobat Setir. Set. Langsung ada sensornya nih. Langsung ada sensor, Artinya ada kuncinya. Oke. Kita sambil injek kali ya. Coba naik dong, naik. Naik aja. Oke Sobat Setir nih. Injek, terus di sini ada tombolnya. Start stop. Nah. Ya udah hidup. Sorry, sekali lagi. Nah, ini posisinya udah ready belum? Belum. Oh, ini masih kontak aja ya. Ada kontak nih. Oke, nah yang hal yang kita nggak sangka-sangka ada dari sebuah truk itu justru sistem amanannya Chris ya, kecanggihannya Chris. Betul. Karena dia punya radar tuh di situ tuh. Yang tadi sempat kita mention juga ya kalau di Jepang yang versi kedua ya berarti ya. Ya, Yang gen next 2-nya. generation dari ini. Yang gen kedua. Ini kan kebetulan gen yang pertama nih yang di show off di Gias 2022 ini. Nah, ini nih Indra, di sini ada tuas. Ini kayak dustek. Kayak Dustek, padahal sebenarnya bukan Sobat Setir. Ini auto leveling, headlamp leveling. Iya, headlamp leveling ada ininya. Manual, belum auto, tapi Belum manual auto. di sini. Nah, terus di sini ada satu charging port USB. Betul. Terus juga dia Ini buat taruh HP nih ya kayaknya ya. coba emang Kita buktikan dengan HP gua. Gak muat. Bukan berarti. Atau HP orang Jepang kecil-kecil. Nggak tahu deh. Mungkin. Nah, yang ketinggalan Indra di sini ada storage. Di tengah ya, di setengah ada storage Yang nih. tadi sandaran gua ternyata bisa buat nyimpen barang. Bisa buat tuh kan naruh berkas kan? Iya. Apa yang gue bilang, emang kalau bawa truk biasanya bawa berkasnya banyak. Yoi. Di atas juga bisa naruh berkas, situ juga Iya, bisa yang naruh tadi. berkas. Yoi. Dan jendelanya. Oh, jendelanya nih. Udah electric auto down. Auto down, Mbak. Oh iya. Auto up juga. Dan bisa buat jendela kan ya, Chris? Yoi. Jadi udah nggak perlu Nggak perlu lengkol-lengkol. lengkol. Ih, serius. Yalah, udah listrik lah. Dan ini juga di sini ada penyimpanan nih. Yoi. Dan kita kasih lihat sedikit tuh di bagian bawah. Tar dulu. Sebelum kasih lihat itu, kasih lihat joknya dulu dong. Joknya lebih bagus yang sebelah Joknya sini lebih ternyata bagus nih yang sebelah sini nih. Masukin. Ada armrestnya. Armrest terus juga dia Dan ada emboss e-Canter yang warna biru tuh I-nya tuh. headrestnya tuh dilapis kulit, kalau yang sebelah situ enggak. Oke. Nih, sebelah sininya nih, Indra. Nah, ini. Jadi Sobat Setir, ini merupakan tempat nge-charge-nya nih. Betul. Yang ini yang Ini yang fast charging, ini yang biasa. ini yang biasa. Nah, dia ada dua pilihan nih. Nah, kalau yang tadi udah kita bahas di dalam, kalau pakai fast charging itu sekitar 1,5 jam, sedangkan yang biasa bisa 8 jam. Dan di sini posisi baterainya nih. Lanjut, baterai ada di sebelah Baterai sini. di sini. Kalau misalkan yang konvensional solar itu kan di sini jadi tempat tangki. Tangki. Nah, sedangkan untuk yang versi e-Canter-nya ini jadi tempat penyimpanan baterai. Nah, ini motor listriknya ada di sebelah sini juga nih, sama lah, kurang lebih 11-12. Tapi dia agak ke belakang sedikit kalau yang motor listrik. Kalau mesin kan benar-benar di bawah sini ya. Oh iya, di bawah situ ya benar. Iya. Di pojok lah ya kurang lebih Dan ini maksudnya. bisa kita lihat dikit lah, kita intip gitu sama sini. Menarik banget. Gokil ya. Kira-kira kalau misalkan emang bakal masuk ke Indonesia, pasti rame gitu ya. Wah, kita bakal hidup di negara yang lebih bersih lagi, ya gak sih? Karena truk-truknya udah ganti sama listrik. Betul. semua. Jadi buat yang ngirim-ngirim segala macam kebutuhan pangan ya berarti. Benar, Semua dikirim pakai yang elektrik, jadi gas emisi, gas buangnya nggak ada. Tapi kalau misalkan ngelihat keadaan di Indonesia, kayaknya saya emang butuh yang lebih dari 100 ya, ya, range-nya ya. Setengahnya 200 lah ya, kan yang di luar lagi dibuat ya. yang lagi di develop itu. Jadi kita harap semoga emang benar masuk tuh mobil. Yoi. Nah, jadi sekian kita coba-cobain mobil-mobil yang bisa dicoba di area test drive indoor di Gias 2022. Tentunya mobil-mobil yang sudah full elektrik. Full elektrik semua. Kita udah nyobain dari yang kecil, bukan yang paling kecil, tapi yang kecil, Yang kecil. dan yang paling gede. Yang termurah dan yang
Ini masih di develop. Masih di develop nggak? Udah diselesai di develop, Udah. cuman nggak tahu dijual di harga berapa. Buat di Indonesia masih di develop nih. Oh iya benar. Gitu kalau sama ini Setir. ya. Ini pengalaman yang baru nih buat gua. Baru buat gue juga baru. Nyobain mobil listrik di ruang tertutup dan buat seluruh pengunjung bisa gitu ya. Bisa silakan datang, silakan cobain sendiri. Oke Sobat Bener Setir. banget. Berarti cukup sekian nih video kali ini, video dimana kita nyobain first drive si Wuling REV. Benar. First drive juga sih Fuso, e-Canter. e-Canter dan juga ngasih tahu ke kalian ada ini tempat ini. Ada tempat test drive indoor di Gias 2022 untuk mobil listrik doang. Oke. Gimana nih Sobat Setir? Tertarik gak nih untuk mulai beralih ke kendaraan listrik ya. Makanya kalau ada kepikiran nih, wah kayaknya pindah ke listrik seru nih. Langsung datang ke Gias 2022, langsung cobain langsung. Iya, nyobain dulu. Ih, cocok gitu. Asik. langsung kan? SPK. Yo, Sobat Setir. Oke, berarti cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, Komen, subscribe, serta follow IG kami di @setir.kanan. Oke, gua Chris. Gua Narendra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Bye. Nah, Sobat Setir, kita bakal nge-review sebuah kendaraan yang paling ramah lingkungan di sini. Bener. Justru jagoannya nih. Ya, sebelah situ. Itu dia. Pakai tenaga dorong. Enggak lah, Sobat Setir. Radiatornya di luar. Gantung. Bisa minum. Bisa minum. Enggak, Sobat Setir.